Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ramadan Pak Fajar ya. Oke, kita lanjut di episode 8. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang ada pada video-video sebelumnya dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang kita baca ya. Seperti yang pernah Bapak bilang, kita ini lagi belajar dari sebuah buku yang judulnya 24 jam di bulan Ramadan ya. Sebelumnya kita udah pernah membahas kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala kita di bulan Ramadan ini, dari mulai bangun tidur sampai terakhir kegiatan di waktu pagi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih membahas kegiatan di waktu pagi. Ya, kegiatan di waktu pagi yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang ya. Waktu senggang itu misalnya ketika kita lagi macet mungkin ya, lagi di jalan macet, daripada kita liatin helm orang tuh ya, daripada kita ngeliatin corak bajunya orang, atau kita ngeliatin eh, merek-merek motor orang lain gitu ya, nggak ada manfaatnya. Kita bisa membaca Al-Quran, apa yang kita hafal, apa yang mudah bagi kita. Atau ketika kita lagi misalnya lagi ngantri beli gorengan, bulan puasa ya, bukan buat buka puasa tuh ya, buat buka puasa kita bisa sambil membaca Al-Quran. Atau ketika kita lagi jalan, daripada bengong ya, mendingan kita membaca ayat Al-Quran. Atau yang lebih mudah dari itu, kita bisa membaca zikir ya, zikir-zikir pagi, zikir petang, daripada kosong. Sedangkan di bulan yang berlipat-lipat ini kan sayang banget ya, kalau setiap detiknya dikosongin tuh sayang. Jadi kita manfaatkan setiap detiknya untuk beribadah kepada Allah. Semudah-mudahnya ibadah itu kalau menurut Bapak zikir ya. Nggak butuh modal, cuma subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh subhanallah aja kamu ulang-ulang terus, boleh alhamdulillah aja, boleh Allahu akbar aja, boleh astagfirullah aja. Ya, yang penting kamu dawamin. Kamu kerjain terus gitu ya. Baca astagfirullah, astagfirullah dalam hati gitu. Ya, di dalam hati, biar nggak cepet capek, pelan-pelan aja. Yang penting beribadah niat ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah. Oke, jadi memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang. Oke, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah atau khatamkanlah atau selesaikanlah membaca Al-Quran dalam sebulan. Abdullah bin Amr lalu berkata, aku mampu menambah lebih dari itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bacalah atau khatamkanlah atau selesaikanlah membaca Al-Quran dalam 7 hari. Jangan lebih cepat dari itu ya. Jadi jangan terlalu cepat menghatamkan Al-Quran, kata Rasulullah dalam hadis ini. Imam Bukhari membawakan judul bab untuk hadis ini, namanya bab berapa banyak membaca Al-Quran. Lalu Imam Bukhari membacakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqra'u ma tayassara min, yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surat Muzammil, Al-Muzammil ayat 20. Nah, Ibnu Hajar juga menukil perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan hari dalam menghatamkan Al-Quran. Semuanya tergantung pada semangat dan kekuatan. Dan ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya ya, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kalau menurut Imam Nawawi nggak harus sebulan banget sih. Ini hadis Nabi itu mungkin bentuknya anjuran ya, anjuran. Kalau kamu bisa sebulan, hatamkan sebulan. Kalau mau lebih cepat dari sebulan boleh, tapi 7 hari. Jangan lebih cepat dari itu anjurannya. Tapi berbeda dalam situasi dan kondisi. Ya, kalau mungkin bisa lebih cepat dari itu, lebih cepat dari 7 hari dengan tidak menghilangkan maknanya, tidak asal-asalan juga, tidak merendahkan Al-Quran juga dengan baca yang nggak jelas gitu, itu silakan aja. Atau mau lebih lama dari 1 bulan karena mau mentadaburi ayatnya, karena mungkin masih baru belajar, ya itu pun silakan aja ya. Tidak ada larangan di dalam hal itu. Bahkan melanjutkan membaca kitabnya, baca bukunya nih,
Bahkan masih boleh baca setiap hari walau hanya 5 ayat. Ya, kalau sehari 5 ayat, pasti hatamnya atau selesainya dibaca Al-Quran akan lebih dari satu bulan, akan lebih lama dari 1 bulan nih pasti nih. Tapi boleh kalau kamu kan sehari 5 ayat. Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah ketika ditanya firman Allah yang tadi, yang karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20, maka Abu Sa'id Al-Khudri ini menjawab, ya betul, bacalah walau hanya 5 ayat. Ya, bacalah yang mudah bagi kamu. Kalau buat kamu 5 ayat itu mudah, ya udahlah baca 5 ayat. Kalau buat kamu 1 ain dalam sehari itu mudah, bacalah 1 ain. Kalau buat kamu 1 juz dalam sehari itu mudah, baca 1 juz. Kalau buat kamu 30 juz dalam sehari itu mudah, bacalah itu ya. Bacalah dari Al-Quran itu apa yang mudah buat kamu ya. Namun jangan sampai melupakan mentadaburi Al-Quran atau merenungi ayat demi ayatnya ya. Jadi jangan sampai kamu mau baca, saya bisa nih Pak dalam sehari 30 juz. Tapi karena kamu buru-buru, kamu sampai-sampai tidak mentadaburi, tidak meresapi, tidak memaknai setiap ayatnya gitu. Jadi kayak baca mantra aja gitu, lewat aja. Kalau ditanya tadi kamu baca apa sih, tentang apa, ya nggak tahu juga sih. Ya karena cuma komat kamit aja sih. Cuma tetap kalau Al-Quran itu setiap ayatnya ada 10 pahala jika benar secara sempurna gitu ya. Kalau kita masih belajar nggak sempurna, mungkin nggak 10 pahala mungkin ya, wallahu alam. Tapi kalau kita insya Allah sudah benar mempelajarinya, sudah benar cara pengucapannya, sudah benar makhraj tajwidnya, insya Allah 10 pahala per huruf. Dan alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf ya. Walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita nggak paham, ada pahalanya insya Allah. Tapi di sini para ulama menyarankan jangan kita membaca Al-Quran tanpa merenungi ayatnya ya. Karena Al-Quran itu kan petunjuk. Kamu misalnya baca petunjuk, baca peta, suara ayam, baca peta ya, baca peta menuju ke suatu tempat, tapi kamu nggak ngerti kira-kira nyampe nggak, kamu nggak ngerti bahasanya, misalnya petanya dalam bahasa Cina, tulisannya pakai aksara Cina, kamu nggak ngerti kira-kira sampai nggak sih. Jadi kan nggak manfaat tuh, petunjuknya nggak berfungsi gitu kan. Kamu baca Al-Quran, ya emang ada pahalanya sih, tapi fungsi Al-Quran sebagai petunjuk kamu nggak dapet. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti apa isinya. Al-Quran lagi ngomong apa, kamu nggak ngerti. Al-Quran yang kamu baca itu bilang, janganlah kamu menghancurkan diri kamu sendiri gitu ya. Jangan kamu menjolimi diri kamu sendiri, tapi kamu ngerokok ya. Tapi kamu pakai narkoba, kan jadinya nggak sampai pesannya gitu. Al-Quran bilang kamu untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan yang Allah suruh, menjauhi yang Allah larang. Tapi kamu nggak sholat, puasa males-malesan, kerjaannya main game seharian. Jadi kan baca Al-Quran nggak ada efeknya ke kamu kan? Kenapa? Karena kamu nggak ada mengerti tentang Al-Quran. Dan kalau kamu nggak ngerti, gimana kamu mau menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari kan? Fungsi petunjuk Al-Quran kalau kamu nggak paham, jadinya nggak berjalan fungsinya ya. Fungsinya sebagai petunjuk tuh nggak berjalan gitu. Terus gimana Pak kalau saya belum nggak bisa, nggak tahu artinya? Ya kan sekarang gampang ya, ada terjemahan, atau ada kadang kajian-kajian ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang membahas tafsir-tafsir Al-Quran, ikut tuh kajian, ikut pengajian, pembahasan tentang tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan segala macam dan sebagainya gitu ya. Kalian boleh ikut itu, atau kalian bisa baca terjemahnya dulu deh. Kalau ada yang kalian nggak paham, jangan menyimpulkan sendiri. Kalau ada yang nggak paham, tanya sama ustadz-ustadz yang ada di sekitar kalian gitu ya. Oke, Imam Nawawi rahimahullah berkata, waktu menghatamkan tergantung pada kondisi setiap orang. Jika ada yang paham dan punya pemikiran mendalam, maka dianjurkan padanya untuk membatasi pada kadar yang tidak membuat ia luput dari tadabur dan menyimpulkan makna-makna dari Al-Quran. Adapun
Seseorang yang punya kesibukan dengan ilmu atau urusan agama lainnya dan mengurus maslahat kaum muslimin, artinya dia ini kerjaannya bergantung dengan banyak orang gitu ya, menyangkut kepentingan banyak orang. Dianjurkan baginya untuk membaca sesuai dengan kemampuannya dengan tetap melakukan tadabur atau merenungi ayat-ayatnya. Jika tidak bisa melakukan perenungan seperti itu, maka perbanyaklah membaca sesuai kemampuan tanpa keluar dari aturan dan tanpa tergesa-gesa. Ini poinnya, tidak boleh keluar dari aturan dan tidak boleh tergesa-gesa. Aturan di dalam membaca Al-Quran kita pelajari dalam ilmu tajwid, ya. Makanya kalian harus ngaji nih sama ustadz-ustadz kalian, belajar cara ilmu tajwid, bagaimana hukumnya ikhfa, bagaimana hukumnya iklab, matobi'i dan sebagainya ya. Supaya kalian nggak keluar cara bacanya dari aturan yang benar. Terus kalian juga nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh buru-buru bacanya ya. Dinikmati aja gitu ya. Kalau nyanyi buru-buru enak nggak sih? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, dan biru, meletus balon hijau. Nggak enak. Kapan lah nyanyi itu menjadi enak? Ketika dibacanya sesuai nadanya, ketika dibacanya perlahan-lahan, nggak buru-buru. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang nggak enak juga sih suaranya, tapi lebih baiklah daripada yang pertama tadi kan ya. Oke. Selanjutnya menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang atau qailullah. Wah, walau sesaat bagi yang mampu untuk melakukannya. Tidur siang ini sunnah loh, Masya Allah. Tidur siang sunnah. Kalau tidurnya orang yang berpuasa jadi pahala, ini nih qailullah. Tapi ada aturannya nih. Coba kita baca ya, kita baca. Pengertian qailullah adalah tidur di siang hari. Al-Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidur pada tengah siang, sedangkan Al-Munawi mengatakan bahwa qailullah adalah tidur pada tengah siang ketika zawal, matahari tergelincir ke barat mendekati waktu zawal atau bisa jadi sesudahnya. Jadi qailullah ini adalah tidur di pertengahan siang hari, mungkin habis sholat zuhur kali ya, habis sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur. Tapi kalau sebelum sholat zuhur jangan sampai kamu kebablasan. Dalil yang menganjurkan tidur qailullah atau tidur siang adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidur sianglah karena setan tidaklah mengambil tidur siang ya, jadi biar nggak sama setan gitu ya. Tidur sianglah kamu karena setan tuh nggak tidur siang ya. Jadi Islam itu seringnya gitu ya. Islam itu sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syaitan. Makan kamu pakai tangan kanan. Kenapa? Karena setan tuh makan pakai tangan kiri. Jangan sama kamu sama setan. Nggak mau. Orang Islam tuh nggak mau sama-sama kayak setan, disama-samain nggak mau. Ya. Terus dalam Umdah Al-Qari sebagaimana disebutkan dalam Al-Ma'su'ah Al-Fiqiyah, hukum tidur qailullah adalah sunnah. Ya sunnah. Kalau dulu para sahabat mendengar ini sunnah Nabi, wah berbondong-bondong mereka mengerjakannya ya. Jadi sunnah wajib mendengar ini ada sunnah Nabi loh. Sunnah Nabinya itu misalnya ini nih tidur siang. Maka orang-orang berbondong-bondong bagaimana caranya saya harus melakukannya. Tapi kebanyakan kita di hari ini ketika kita mendengar kerjakanlah sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Itu sunnah apa wajib Pak Guru? Sunnah. Oh kalau sunnah berarti kalau ditinggalkan nggak dosa, nggak usah lah, nggak dosa ini. Ya, itu ada yang salah tuh. Sunnah kata orang-orang yang dulu, sunnah itu adalah kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Kurang tepat sih. Sunnah itu kalau kamu kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan kamu merugi, ya. Rugi kamu, karena kamu nggak dapat pahala kan jadinya. Walaupun nggak berdosa, tapi kamu merugi, ya. Misalnya kalau kita ganti ya, kan kita kalau pahala mungkin susah memahaminya, tapi kalau duit mungkin gampang. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam dapat uang 100 juta. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, cuma nggak dapat aja. Saya males saya nggak usah sholat sunnah. Terus kamu nggak dapat uang 100 juta.
ya nggak dosa, tapi kan rugi kan. Kamu nggak cuma dengan ngelakuin itu aja kamu dapat uang 100 juta terus kamu nggak mau ngelakuin, rugi banget kan, rugi banget kamu. Nah ini pahala di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik dari 100 juta ya, terus kamu nggak mau ngelakuin gitu ya, walaupun sunnah ya, tergantung keadaan setiap orang. Bukan berarti orang nggak melakukan lalu kita mengatakan oh kamu malas nih pasti, ya nggak juga sih ya. Ya intinya jangan nunjuk orang deh. Kita nggak tahu keadaan orang. Kita nunjuk diri kita sendiri aja. Kita mampu nggak? Kita bisa nggak? Kan kita bisa menilai. Kalau orang lain, ya mungkin dia ada kesibukan. Kita berhusnuzon. Jangan bersuuzon sama orang lain. Tapi kalau sama diri sendiri, cecar terus nih. Diri, gue. Kenapa sih gue? Kenapa gue nggak mau sholat sih? Sholat sunnah, pahalanya gede loh. Ayo gue, kerjain gue. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Menurut penilaian ulama, tidur siang itu tidak wajib, artinya tidak sampai berdosa kalau ditinggalkan. Tinggal siapa yang mampu dan punya kesempatan menunaikannya. Apa manfaat dari qailullah? Imam Ash-Shibrini Al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailullah adalah tidur sebelum zawal. Ibaratnya itu seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah. Dan tahu nggak sih kamu? Di Jepang rata-rata sekolah atau perusahaan itu menerapkan qailullah ini loh. Mereka bukan orang Islam mayoritas, tapi mereka menerapkan disiplin-disiplin yang diajarkan di dalam agama kita. Dan hasilnya lihat kan, orang Jepang itu dalam satu sisi mereka sangat mengungguli banyak negara. Ya, salah satu kebaikannya mereka ini adalah mereka qailullah di sekolah itu. Mereka diajarkan untuk tidur siang di sekolah. Kalau kita di sekolah tidur, suruh keluar, dijemur. Ya, kalau di Jepang disuruh tidur siang, dikasih waktu untuk tidur siang. Terus di perusahaan-perusahaan dikasih waktu untuk tidur siang. Ya, sekali lagi Bapak bilang, negara-negara itu ada keunggulan di satu sisi, tapi ada juga kekurangan di sisi yang lain. Ya, setiap negara kayak gitulah ya. Ya, jadi tidur siang ini adalah sunnah. Siapa yang mau mengerjakannya silakan kerjakan dan berharap pahala dari Allah. Tapi harus diingat tidur siang ini nggak boleh lebih dari yang bagus ya. Itu nggak boleh lebih dari 5-10 menit aja tidurnya ya. Jadi kalau kamu tidur siang jam 12 bangun jam 4 sore itu udah nggak sesuai sunnah lagi ya. Sunnahnya cuma sebentar, antara 5-10 menit aja. Tujuannya tadi adalah untuk semakin menguatkan aktivitas ibadah. Kalau kita udah tidur siang, semakin tubuh kita semakin semangat untuk beraktivitas melanjutkan hari kita tuh. Tuh, cobain deh qailullah. Oke, selanjutnya adalah ketika azan zuhur melakukan 5 amalan ketika mendengar azan sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin ke-8 ya. Jadi kan ketika azan zuhur sama ketika azan subuh ya. Ketika azan, terus kalau kamu bisa jadi muazin, karena kan ada orang yang protes, ya Rasulullah enak banget tuh muazin, pahalanya gede, saya juga pengen. Kata Rasulullah, kalau kamu pengen ikutin kata-katanya muazin. Artinya apa? Artinya muazin kalau kamu azan, pahala kamu gede banget tuh, besar banget. Bapak pernah mendengar bahwa ada ulama kita yang mengatakan pahala dari azan itu adalah sejauh suara itu. Sejauh suara itu kena ke batu, ke pohon, ke manapun, kena apapun, suara itu menjangkau sebanyak itu pahalanya. Udah gitu, yang namanya azan itu kan mengajak orang untuk sholat. Ya, seperti yang kita tahu, pahala orang yang mengajak dalam kebaikan itu sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kamu mengajak 100 orang sholat, kamu dapat 100 pahala sholat dalam waktu yang bersamaan. Kalau 1000 orang, kalau 10 orang aja kamu udah untung banget kan. Emang bisa kamu sholat zuhur 10 kali dalam satu waktu? Nggak bisa. Bisa caranya dengan mengajak orang. Ya, semakin banyak yang diajak, semakin banyak pahala kamu. Kalau kamu jadi muazin pakai speakernya gede, yang datangnya rame, wah pahalanya gede banget kan. Dan kalau kamu nggak bisa jadi muazin, kamu masih bisa tuh dapat pahala seperti muazin. Gimana caranya? Itu dengan kamu mengulangi apa yang dikatakan oleh muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Terus habis itu kamu setelah azannya selesai, terus kamu bisa membaca selawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau selawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad, dan seterusnya ya. Selawat Ibrahim kamu tahu kan, selawat yang di dalam salat. Terus kamu bisa membaca doa ya, terus membaca doa selesai azan. Terus kamu juga bisa berdoa apapun yang kamu mau. Masya Allah ya, yang udah kita bahas sebelumnya lah, kamu bisa lihat video sebelumnya ya. Terus kegiatan selanjutnya adalah melakukan sholat rawatib zuhur 4 rakaat, qobliyah zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, nih kita bisa melakukan saat sholat zuhur, azan, sebelum sholat wajib zuhur, kita bisa qobliyah zuhur dulu 4 rakaat, dan setelah sholat zuhur, ba'diyah 2 rakaat. Ada alternatif nih dalam melakukan sholat rawatib zuhur ya. Ada 3 alternatif ya. Alternatif yang pertama adalah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya ya. Atau boleh juga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Atau boleh juga 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Ya. Semua cara ini bisa dikerjakan. Di antara dalil yang menunjukkan rincian di atas adalah dari Ummu Habibah. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Oh, secara khusus nih, secara khusus kan kalau sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam dapat rumah di surga, properti ya, rumah di surga. Terus tapi kalau sholat subuh secara khusus, sholat subuhnya aja nih, qobliyah subuh, dapat dunia dan seisinya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ternyata zuhur juga ada keutamaannya loh ya. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya maka diharamkan dari neraka. Wah, seneng banget gak sih kalau kamu main game terus kamu dikasih jaminan, dijamin nggak bakal kalah ya. Orang masuk neraka kan kalah kan, kekalahan sebenarnya adalah ketika kita masuk neraka. Sekarang kamu dijamin nggak akan masuk neraka, nggak akan kalah. Seneng nggak? Kamu main game, kamu kayak nge-cheat gitu ya. Nge-cheat artinya kamu curang, cara curang. Tapi ini nggak curang, karena ini kan Allah yang ngasih. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka dia akan terhindar dari api neraka. Sama kayak kamu main game, terus siapa yang kamu main game itu dikasih kekuatan gitu, siapapun yang nembak kamu nggak akan pernah kalah, nggak akan pernah berkurang darahnya. Seneng banget tuh. Kamu pasti jadi juara 1 tuh ya. Walaupun senjata kamu nggak hebat, tapi kamu dijamin nggak akan kalah, nggak akan berkurang darahnya. Sama kayak ini nih, walaupun ibadah kamu pas-pasan, tapi kamu dijamin nggak masuk neraka. Seneng nggak? Seneng dong. Cuma dengan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, dan 4 rakaat sholat zuhur tentunya. Jadi 12 rakaat tuh sholat zuhur. Oke, yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku menghafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur dan seterusnya ya. Jadi intinya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Oke. Lanjut nggak ya? Udah 23 menit nih. Satu lagi kali ya. Kegiatan selanjutnya adalah beristirahat bagi yang belum beristirahat sebelum zuhur atau menyiapkan makan berbuka. Suami bisa pula membantu dalam hal ini ya, beristirahat, istirahat qiyamul lail. Qailullah tidur siang. Tadi kalau sebelum zuhurnya udah tidur siang, ya udah nggak usah. Tapi kalau yang belum, setelah zuhur kamu bisa tidur siang atau menyiapkan makanan berbuka puasa setelah zuhur. Kalau yang masak ya, kalau yang beli gorengan mah entar aja lah. Kalau beli gorengan mah tinggal beli entar aja ya. Gorengan sama lontong biasanya tuh, sama kolak, sama es campur. Ya udah, ntar aja kalau siang-siang keburu mencair es campurnya. Tapi kalau yang masak, ya dari selesai zuhur siapin deh. Suami bisa pula membantu dalam hal ini ya. Jadi suami jangan alergi tuh membantu rumah tangga. Kenapa? Karena Rasulullah itu membantu rumah tangga. Rasulullah bantu nyuci piring dan sebagainya lah. Coba lihat bagaimanakah contoh dari suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di rumah. Dari Al-Aswad ia pernah bertanya kepada Aisyah. Aisyah ini istrinya Rasulullah SAW.
apa yang Nabi lakukan ketika berada di tengah keluarganya. Maka Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Nah, ini Rasulullah, presiden tertinggi umat Islam, panglima perang tertinggi umat Islam, orang paling mulia, membantu keluarganya di rumah, membantu pekerjaan keluarganya di rumah, ya. Terus kita nih laki-laki biasa, ya, dengan pekerjaan yang biasa, penghasilan yang biasa aja, bukan panglima perang, bukan presiden, oh bukan kerjaan saya nih, ya. Tapi jangan ngegantiin juga, istri tidur ongkang-ongkang kaki, kita ngepel, nyuci jajan, kita membantu. Kita membantu, ya. Namanya membantu yang nggak semuanya. Kalau semuanya bukan membantu, ngegantiin. Jadi membantu aja. Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Ya, jadi jangan kebablasan. Karena keasikan ngebantuin istri nyicipin makanan, itu ngebantuin bukan ya? Ya ngebantuin lah ya. Istri masak, kamu yang makan, ngebantuin. Karena saking semangatnya ngebantuin istri sampai nggak sholat. Ketinggalan sholat. Oh, zaman dulu para sahabat ada yang lagi bermain sama kuda, lalu dia lalai dari sholatnya, disembeli kudanya disembeli karena dia membuat lalai sholat. Terus ada yang lagi menikmati kebun, wah kebunnya bagus, terus sampai dia saking menikmati kebunnya itu ketinggalan sholat, masbuk, ketinggalan beberapa rakaat aja, dia merasa sangat menyesal, lalu dia sedekahkan tuh, infakin tuh kebunnya. Masya Allah, segitunya ya orang-orang zaman dulu menjaga keimanannya. Makanya kita tuh mungkin nggak akan pernah bisa, sulit lah gitu ya, mungkin bisa tapi sulit untuk mengungguli keimanan para orang-orang terdahulu, para salafus soleh, orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi. Imannya tuh luar biasa banget, bener-bener luar biasa. Bahkan ketika peristiwa dari hijrah tuh dari Mekah ke Madinah, ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya, istrinya cantik, punya anak yang lucu dan imut. Ketika mau hijrah, istri sama anaknya nggak mau ikut. Ya masa hijrah nggak bawa apa-apa? Orang kaya loh ini, orang paling kaya hijrah nggak bawa apa-apa, nggak mau ikut lah istri sama anaknya. Kata Abdurrahman bin Auf, ya udah tuh ambil aja hartanya. Abdurrahman bin Auf hijrah sendirian, nggak bawa, tinggalin istrinya, tinggalin anaknya, tinggalin rumahnya. Nyampe sono, nyampe di Madinah, nggak punya apa-apa. Lalu singkat cerita, Abdurrahman bin Auf ini bekerja ke pasar. Ada yang mau nolongin nih. Hai saudaraku, aku punya harta segini banyaknya nih. Setengahnya buat kamu ambil. Aku punya perempuan banyak nih, anak-anak perempuan. Ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan anak-anak perempuan, ada yang mengatakan perempuan dari kaumnya banyak. Silakan pilih yang kamu mau, ya. Tapi dia enggak menolak. Abdurrahman bin Auf biarpun orang kaya, jatuh miskin, punya harga diri, ya. Enggak, saya nggak mau terima pemberian. Terima kasih, semoga Allah merahmati harta kamu, tapi aku nggak minta dari kamu. Tunjukin aja pasar di mana. Saya mau kerja di pasar. Ya, akhirnya alhasil ketika bekerja, Abdurrahman bin Auf dalam waktu sekian waktu sudah bisa mengumpulkan emas, dan waktu berjalan Abdurrahman bin Auf sudah bisa menikahi wanita dari hasil kerjanya sendiri. Masya Allah tuh. Izah. Bukan namanya izah, maksudnya izah itu harga diri dari seorang muslim, ya. Allah pasti kasih jalan, insya Allah. Asal kita nggak menyerah, nggak berputus asa, insya Allah Allah kasih jalan. Asal kita menjaga harga diri kita. Meskipun boleh menerima bantuan dari saudara kita, itu boleh, tapi kalau bisa kita berusaha sendiri, ya usahalah. Insya Allah Allah kasih jalan. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.